Assalamualaikum. Halo, kembali lagi dengan saya Ibu Nurhayati. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran matematika kelas 8, relasi dan fungsi. Nah, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Selamat belajar. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari tentang fungsi. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu kamu dapat memahami dan mengetahui apa itu fungsi. Baik, Ananda semuanya, ini ada Ibu buat permisalan atau contoh. Nah, di mana ada 4 orang, yaitu ada Ali, Elo, Uli, dan Olu. Nah, mereka pergi ke pasar untuk membeli makanan kesukaan mereka masing-masing, tapi mereka hanya membeli satu jenis makanan saja. Nah, yang mana Uli membeli mangga, Olu membeli buah sawo, Elo membeli lengkeng, Ali membeli gulali. Karena mereka hanya membeli satu jenis makanan saja, nah tidak ada yang membeli makanan yang sama dengan satu sama lain atau membeli berbagai macam jenis makanan, maka itu dapat disebut dengan fungsi. Nah, kenapa? Sebelum itu kalian harus mengetahui apa itu fungsi. Secara definisi, fungsi atau pemetaan adalah relasi khusus yang memasukkan setiap anggota dari suatu himpunan dengan tepat satu ke anggota himpunan lainnya. Fungsi atau pemetaan seperti apa? Nah, misalnya fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B. Kembali lagi ke pemisalan di awal tadi. Kenapa contoh atau pemisalan ini dibilang fungsi? Karena mereka hanya membeli satu jenis makanan saja. Karena itulah contoh ini disebut fungsi. Kemudian, dari soal tadi dapat kita ketahui bahwasanya himpunan A ada Ali, Elo, Uli, dan Olu. Himpunan B ada jenis makanan yang mereka beli yaitu gulali, mangga, lengkeng, dan sawo. Maka bentuk fungsinya yaitu himpunan A membeli himpunan B. Jadi, Ali membeli gulali, Elo membeli lengkeng, Uli membeli mangga, Olu membeli sawo. Maka dari itu dapat disebut dengan fungsi atau pemetaan, karena masing-masing hanya membeli satu jenis makanan saja. Sampai di sini paham dengan fungsi? Nah, Ibu harap Ananda semuanya paham ya dengan pengertian dari fungsi. Fungsi ini dalam konteksnya dari himpunan A ke himpunan B itu, himpunan A disebut daerah asal atau domain, himpunan B disebut daerah kawan atau kodomain. Sedangkan himpunan bagian atau anggota dari himpunan B yang semua anggotanya mendapat pasangan di anggota himpunan A disebut daerah hasil atau rank. Jangan sampai lupa ya Nanda semua. Nah, seperti ini contohnya. Berikut adalah ciri-ciri fungsi. Yang pertama, masing-masing himpunan tidak himpunan kosong. Yang kedua, setiap anggota himpunan daerah asal atau domain memiliki pasangan tepat satu di anggota himpunan daerah kawan atau kodomain. Dengan ciri-ciri ini, Ananda akan mudah untuk mengetahui fungsi atau tidaknya jika Ananda menemui soal relasi. Nah, ini ada contoh. Misalkan ada himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan B beranggotakan 2, 3, 5, 7. Nah, relasi yang didefinisikan adalah kurang dari. Nah, apakah relasi dari A ke B termasuk fungsi? Nah, maka penyelesaiannya itu dapat kita lihat, yaitu hasilnya bahwasanya himpunan A
bila dipasangkan dengan himpunan B yang mana didefinisikan kurang dari, maka 1 itu berpasangan dengan 2. Kenapa? Karena 1 itu kurang dari 2. Kemudian 1 itu juga kurang dari 3, 5, dan 7. Nah, kemudian 2 itu kurang dari 3, 5, dan 7. Maka berpasangan dengan 2, 3, 5, dan 7. Nah, kemudian ada 3. Nah, 3 ini kurang dari 5, kurang dari 7. Maka dia dipasangkan dengan 5 dan 7. Kemudian 4 berpasangan dengan 5 dan 7 karena kurang dari 5 dan 7. Dan 5 itu berpasangan dengan 7 karena 5 itu hanya kurang dari 7. Nah, dari hasil ini, jawaban ini, apakah ini termasuk fungsi? Apakah ada yang berasumsi? Nah, bagi yang berasumsi bukan fungsi, maka jawaban Anda benar. Karena apa? Karena fungsi itu tidak boleh memiliki lebih dari satu pasangan, karena dari definisinya tepat 1. Nah, himpunan A ini berpasangan dengan himpunan lainnya, dan himpunan B itu hanya tepat 1. 1 saja pasangannya, tidak boleh lebih dari 1. Nah, seperti di sini 1 itu berpasangan dengan banyak, ya kan? Nah, ada 2, ada 3, ada 5, ada 7. Nah, itu tidak dibolehkan. Kemudian 2 itu juga berpasangan dengan 5, dengan 7. Nah, 3 berpasangan dengan 5 dan 7. Dan 4 berpasangan 5 dan 7 juga. Dan 5, hanya 5 yang memiliki satu pasangan. Maka ini tidak termasuk fungsi. Nah, makanya ini bukan fungsi. Paham? Kita menyatakannya dengan menggunakan relasi bentuk pasangan berurutan. Nah, dapat kita lihat sama-sama di slide ini. Nah, 1 itu berpasangan dengan 2. Kemudian berpasangan lagi dengan 3, 5, 7. Nah, kemudian 2 berpasangan dengan 3, 5, dan 7. Kemudian 3 berpasangan dengan 5, 7, dan 4 berpasangan dengan 5, 7, dan 5 berpasangan dengan 7. Nah, selanjutnya contoh nomor 2. Apakah ini fungsi? Nah, bentuk soal ini ada yang tahu ini bentuk penyajian fungsi apa? Ya, bagi yang menjawab ini adalah bentuk penyajian fungsi pasangan berurutan, maka Ananda benar. Bagaimana jawaban dari pertanyaan soal contoh kedua ini? Nah, poin A, 1 itu berpasangan dengan A, 2 berpasangan dengan A, 3 berpasangan dengan A. Lalu kembali kepada pertanyaannya, apakah ini fungsi? Ya. Nah, ini Ananda yang menjawab iya. Benar sekali. Kenapa? Nanti kita jawab kenapa poin A ini fungsi. Kemudian poin B, 3 berpasangan dengan A, 3 berpasangan dengan B, kemudian 3 berpasangan dengan C. Apakah ini fungsi? Ternyata tidak. Nah, bagi yang menjawab ya, berarti salah ya Ananda. Jawabannya adalah tidak. Nah, kenapa poin A tadi ya? Kenapa poin B ini tidak? Berikut penjelasannya. Nah, supaya Ananda mudah mengetahui apabila Ananda menemukan soal seperti ini, caranya yaitu sesuaikan dengan 2 ciri-ciri dari fungsi. Artinya Ananda harus paham dengan ciri-ciri dari fungsi. Nah, kalau perlu Ananda harus hafal di luar kepala gitu. Nah, jadi kalian intinya tuh harus paham dengan pengertian dari fungsi dan ciri-ciri fungsi. Kalau kalian paham, maka jika kalian menemukan soal seperti ini,
maka kalian akan mudah. Caranya yaitu sesuaikan dengan dua ciri-ciri dari fungsi. Jika sesuai berarti fungsi, jika tidak berarti bukan fungsi. Saatnya Ananda semua menguji kemampuan pada materi fungsi ini. Kerjakan latihan ini soal nomor 1, kemudian soal nomor 2. Nah, soal-soal tadi telah kita bahas pada sebelumnya. Terima kasih, cukup sekian penjelasan dari Ibu mengenai pembahasan ataupun materi pelajaran tentang fungsi. Mari kita sama-sama akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.